I'm lost in the way you move, the way you feel. Possibilities, I look like all you need. Kalau tanda itu ada di dirimu, mungkin kamu anemia. Anemia bisa dicegah, juga dapat ditangani dari diri sendiri. Yuk ajak teman, bye-bye anemia. Aku gemas, kamu gemas. Generasi emas, bebas anemia dan zero stunting. Dengan makan sumber zat besi, juga tablet tambah darah. Satu tablet seminggu sekali, satu tablet seminggu sekali, satu tablet seminggu sekali. Halo guys, kalian pernah merasa sulit konsentrasi? Pusing, mudah mengantuk, atau 5L? Lelah, lemah, letih, lesu, lalai. Hati-hati ya, itu bisa saja gejala anemia. Apa sih anemia itu? Anemia merupakan salah satu resiko terjadinya stunting. Apa sih hubungan anemia dan stunting itu? Yuk kita bahas. Anemia merupakan kondisi medis di mana sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Itu sebabnya penyakit ini disebut juga penyakit kurang darah. Eits, tapi beda ya dengan darah rendah. Darah rendah berkaitan dengan tekanan darah yang lebih rendah dari jumlah normalnya. Kurang darah bisa terjadi juga apabila sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang akan memberikan warna merah pada darah. Hemoglobin ini nantinya akan bekerja sama dengan sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Apabila tubuh mengalami kekurangan zat besi, maka hemoglobin bisa terganggu dan oksigen yang diterima tubuh tidak tercukupi. Gejala anemia yang perlu diperhatikan pada umumnya mudah marah, terasa lemah dan lelah lebih dari biasanya, sakit kepala, hingga sulit untuk berkonsentrasi. Namun, kondisi ini akan semakin buruk jika tidak kunjung ditangani. Jika semakin memburuk, gejala kekurangan darah yang muncul bisa lebih berat, seperti warna putih pada bagian dalam kelopak mata bagian bawah, kuku jari kaki dan tangan rapuh, mempunyai keinginan untuk memakan makanan yang tidak bernutrisi, atau mengalami gangguan makan pika, yaitu makan es batu dan tanah. Warna kulit pucat, sesak nafas, pusing saat berdiri, hingga resiko yang lebih tinggi yaitu mengalami masalah pada saat hamil dan melahirkan nanti. Jika kamu mengalami tanda-tanda atau gejala anemia yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, kamu dapat memeriksakan diri ke dokter untuk memastikannya. Nah, ada beberapa pengobatan anemia yang dapat dilakukan. Di antaranya, 1. Meningkatkan asupan zat gizi, 2. Mengkonsumsi asam folat, 3. Mengkonsumsi vitamin B12, 4. Transfusi darah, dan yang terakhir, terapi obat. Anemia itu dapat dicegah loh dengan memakan makanan kaya sumber zat besi dan meminum obat tablet tambah darah setiap 1 minggu sekali. Oh iya, tadi sudah disinggung bahwasannya ibu anemia rentan melahirkan anak stunting. Orang yang mengidap anemia, metabolismenya tidak berjalan dengan optimal. Hal ini yang menyebabkan terjadi yang namanya faltering growth atau gangguan pertumbuhan yang nanti di kemudian hari bisa menjadi stunting. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu stunting, namun anak yang mengidap stunting sudah pasti berperawakan pendek.
anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama memiliki resiko pertumbuhan yang terhambat. Stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan anak, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan, seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebelum hamil, selama hamil, serta setelah melahirkan. Berat badan ibu tidak naik atau turun dari nilai ideal selama hamil, atau anak menderita penyakit yang menghilangkan penyerapannya nutrisi. Selain perawakan tubuhnya yang pendek, ada pun ciri-ciri lain dari stunting, yaitu 1. Tumbuh kembangnya lambat. 2. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. 3. Berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun. 4. Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik. 5. Anak cenderung lebih pendiam. 6. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat. 7. Bagi anak perempuan, berpotensi telat menstruasi pertama. 8. Anak lebih mudah terserang atau terinfeksi berbagai penyakit. Dalam jangka pendek, stunting dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan perkembangan pada anak. Dalam jangka panjang, stunting berdampak pada menurunnya kemampuan perkembangan kognitif, obesitas pada anak, kesulitan belajar, hingga penyakit jantung dan pembuluh darah. Stunting dapat diobati dengan menyesuaikan apa penyebabnya. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan oleh dokter dalam menangani stunting. Yang pertama, mengobati penyakit yang mendasarinya. Yang kedua, menyarankan dan memberikan nutrisi tambahan. Ketiga, memberikan suplemen. Yang keempat, menyarankan keluarga untuk mengajarkan kepada anak menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan beberapa upaya berikut. Yang pertama, memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat. Yang kedua, mencukupi asupan gizi sejak pembuatan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Yang keempat, mengusahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Wah, gak kerasa ya sudah di penghujung video. Gimana? Sudah lebih paham kan dengan anemia dan juga stunting? Jadi jangan lupa untuk cukupi kebutuhan gizi demi menjadi gemas. Generasi emas bebas anemia dan zero new stunting. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye.